Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Bagus Prayoga dengan NIM 81114220058. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Susianti dengan NIM 81114220074. Halo, perkenalkan saya Stian Hilda Emilia dengan NIM 81114220086. Halo, perkenalkan nama saya Putri Fianida dengan NIM 81114220089. Halo, perkenalkan saya Nur Afif Anissa dengan NIM 81114222106. Sebelumnya, perkenalkan Pak, Bu, nama saya Anissa dan ini adik saya namanya Vio. Tujuan kami kesini itu mau meminta bantuan kepada kalian. Jadi gini, orang tua kami itu meninggal karena kecelakaan dan mereka meninggalkan harta warisan itu sebesar 12 miliar. Nah, kami kan bingung dengan harta warisan yang sebesar itu. Jadi kami ingin tahu bagaimana untuk cara pembagiannya itu seperti apa. Mohon bantuannya Pak, Bu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Wisnu dan ini rekan saya. Nama saya Hilda. Jadi sebelumnya saya mau tanya, apakah bapak atau ibu dari kalian itu punya saudara atau tidak? Jadi gini, ayah dan ibu saya itu anak tunggal. Jadi sebelum itu saya mau tanya ya, kakek atau nenek kalian itu masih pada hidup atau sudah meninggal? Kalau untuk itu kakek sama nenek saya juga sudah meninggal, Bu, Pak. Oh, jadi begitu. Kalau begitu pembagiannya mudah dong. Tinggal 12 miliar dibagi 2, terus masing-masing dapat 6 miliar. Oh, jadi begitu ya. Permisi Pak, Bu, maaf saya memotong pembicaraan kalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angela, saya anak dari Bapak Bram. Bram, itu namanya saya. Kamu siapa? Saya anak dari Bapak Bram yang 3 minggu lalu kecelakaan terus meninggal. Tujuan saya kesini, saya ingin meminta hak saya sebagai seorang anak. Hah, mana mungkin ayah saya punya anak di luar kawin. Sebelum itu, nama lengkap ayah saya siapa? Nama lengkap ayah kalian Bram Saputra kan? Iya, itu namanya saya. Berarti selama ini kamu anak di luar kawin, masih bisa mendapatkan warisan? Bagaimana Pak, Bu? Apakah anak di luar kawin bisa mendapatkan warisan? Oh, jadi gitu ya ceritanya. Untuk anak di luar kawin yang diakui itu di dalam KUH Perdata masih mendapatkan hak warisan. Jadi gini Kak, untuk anak luar kawin yang diakui tersebut mendapatkan warisan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 863 KUH Perdata yang berbunyi, jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya, andai kata mereka anak-anak yang sah. Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan, dan jika hanya ada anak saudara dalam derajat yang lebih jauh, 3/4. Jika para pewaris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain penderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu pun terdapat mereka yang dalam garis yang lain.
menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin. Dalam penjelasan pasal tersebut telah menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah. Jika anak luar kawin tidak diakui, maka tidak mendapat waris. Namun, jika diakui, maka anak luar kawin akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah. Begitu Kak penjelasan dari saya. Nah kan bener gue dapet. Kok bisa begitu sih? Iya, jadi begitu. Kalau di KUHP Perdata, untuk anak di luar kawin diakui terdapat di dalam pasal. Sama seperti penjelasan saya tadi, anak di luar kawin diakui tertuang dalam pasal KUHP Perdata, pasal 863 KUHP Perdata. Menurut KUHP Perdata, anak luar kawin yang diakui adalah anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perikatan yang sah, tapi diakui oleh seorang ayah dan atau seorang ibu. Pengakuan ini dilakukan melalui instansi yang telah ditunjuk, seperti kantor catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akte kelahiran anak, akte perkawinan orang tua, dan akte yang dibuat oleh seorang notaris. Seperti itu, Kak. Selain itu, kalian juga termasuk ke dalam golongan pertama. Jadi, untuk anak di luar kawin yang diakui itu termasuk ke dalam golongan pertama. Hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 863 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui mewarisi bersama dengan ahli waris golongan 1. Bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Oh, seperti itu ya. Ngomong-ngomong katanya kamu kan anak luar kawin diakui. Nah, buktinya apa? Kita nggak mungkin kan percaya begitu saja. Nih buktinya kalian bisa lihat sendiri. Oh, jadi benar kamu anak dari ayah saya. Jadi Pak, Bu, bagaimana untuk pembagian harta warisan ini? Jadi untuk pembagiannya adalah, jadi begini Kak, untuk pembagiannya anak luar kawin yang diakui serta anak kandung yang termasuk golongan 1 mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan Pak Bram serta istrinya yang keseluruhan berjumlah 12 miliar, di mana masing-masing dari kalian mendapatkan 4 miliar dari hasil keseluruhan harta warisan. Begitu Kak. Kenapa kok dapatnya sama? Dia kan anak di luar kawin. Iya, karena si anak luar kawin itu termasuk anak di luar kawin yang diakui dan sah. Nah kan apa aku bilang? Oh, jadi begitu ya Pak, Bu. Terima kasih buat bantuan dan arahannya. Kami mau izin pamit dulu. Kalau begitu saya ikutan pamit ya Pak, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Oh, kotor bos. Terima kasih. Bye bye.